بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال في سورة أخرى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini setelah selesai pengadilannya. Setelah selesai pengadilan, Allah Subhanahu wa taala, hisab sudah selesai, mizan sudah selesai, timbangan amal manusia, timbangan amal terhadap manusia, terhadap jin sudah selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh daripada manusia dan jin, dikatakan kepada malaikat-malaikat Allah dari tentara-tentaranya, dari tentara-tentara Allah, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah, ujar Allah, orang-orang zalim, wa azwajuhum, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, dan orang-orang yang setara dengan mereka, orang-orang yang seumpama dengan mereka. Maksudnya orang yang melakukan kejahatan dan kejahatannya sama. Jadi sesama orang-orang yang melakukan kejahatan, maka mereka dikumpulkan dengan sesama mereka. Para pencuri bersama pencuri, para penzina bersama penzina, naudzubillah. Koruptor bersama koruptor, penyembah berhala sesama penyembah berhala. Yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka dikumpulkan. Untuk apa? Untuk digiring menuju ke tempat yang sangat menakutkan.
tempat yang sangat-sangat menyengsarakan. Di mana? An-naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. An-naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir, yaitu neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Mereka semua dikumpulkan, maka terdengarlah pengumuman di ardul mahsyar, di tempat di mana mereka dikumpulkan tersebut. Liyalhaq kullu ummatin bima kanu ya'budun. Setelah mereka masing-masing dikumpulkan dengan sesama mereka, orang kafir bersama orang kafir, penyembah berhala dengan sesama penyembah berhala, maka berserulah malaikat Allah Subhanahu wa taala, liyalhaq kullu ummatin bima kanu ya'budun. Maka apa? Orang babaris di lapangan yang luas. Kita bayangkan berbaris di lapangan yang luas, panas terik matahari yang luar biasa. Kemudian setelah selesai diadili, mereka dipanggil satu-satu, diperlihatkan perbuatan mereka. Lalu apa yang terjadi? Liyalhaq kullu ummatin bima kanu ya'budun. Terdengarlah suara malaikat Allah, liyalhaq kullu ummatin bima kanu ya'budun. Hendaknya setiap umat, hendaknya setiap orang, setiap manusia mengikuti apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia. Fa'ubbadus salib ma'a salibihim, orang yang menyembah salib, maka salib tersebut akan dinampakkan dan akan menggiringnya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Menyembah berhala, maka dinampakkanlah berhala pada ketika itu diwujudkan, dan mereka melihat. Para penyembah-penyembah ini mereka akan melihat apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia. Orang yang menyekutukan Allah akan melihat apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia, dan mereka menyaksikan dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan digiring ataupun dibawa ke tempat yang sangat menyenangkan. Namun sebaliknya, maka mereka pun digiring. Tertinggal orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin min ahlil kitabi qila lil yahud, sehingga yang tersisa, jadi semperataan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah semuanya digiring menuju ke neraka. Tinggal yang tersisa pada ketika itu adalah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang menyembah kepada Allah juga. Mereka menyembah kepada Allah, namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qila lil yahudi ma kuntum ta'budun, maka dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang masih tertinggal. Ini di padang mahsyar. Orang-orang Yahudi yang masih tertinggal. Orang kafir yang menyembah selain daripada Allah, mereka semua berdahulu. Tertinggal orang-orang Yahudi yang mencampur adukkan penyembahan, ya, mereka menyembah kepada Allah, namun selain itu mereka juga menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah At-Taubah. Maka sahabat yang dahulunya pernah beragama Nasrani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma kunna na'budu." Kami tidak pernah menyembah rahib-rahib kami. Kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah para rahib-rahib tersebut menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan kalian mengikutinya? Benar ya Rasulullah. Nah, begitulah bentuk penyembahan kalian kepada rahib-rahib tersebut. Maka qila lil yahud, dikatakan kepada orang-orang Yahudi di padang mahsyar, ma kuntum ta'budun, qalu kunna na'budu Uzair. Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Maka ujar orang Yahudi tersebut, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Kami menyembah Uzair ibn Allah. Uzair ini adalah seorang nabi,
Sebagian mengatakan hamba saleh pada masa Bani Israel. Sidin ini terguring dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Subhanallah. Terguring 100 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah, kunna na'budu Uzair ibn Allah fayuqalu kadzabtum, maka dikatakan kepada mereka, kalian dusta, kata Allah, kalian dusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad, sesungguhnya Allah tidak memiliki istri dan juga anak. Famadza turidun, apa yang kalian inginkan? Maka mereka mengatakan, fayaqulun Yazid, nuridu an tusqiyana, kami ingin kau memberikan minum kepada kami. Fayuqalu ishrabu fayatasaqatuna fi nari jahannam, maka dikatakan kepada mereka, silahkan kalian minum. Maka ketika dikatakan silahkan kalian minum, maka terlihatlah hamparan air di depan mata mereka, hamparan air di depan mata mereka. Lalu mereka pun menuju ke tempat air tersebut. Tiba-tiba saja mereka ketika sampai di tempat air tersebut, apa yang mereka lihat itu tidak ada, bukan air. Apa yang terjadi? Mereka berjatuhan di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala air karena mereka habis, bayangkan 50.000 tahun berdiri menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kehausan. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Bahkan ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka pun yang mereka inginkan tidak lain dan tidak bukan adalah minum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dikatakan kepada orang-orang Nasrani, madza turidun, apa yang kalian inginkan? Seluruhnya sudah menuju ke tempat sesembahan mereka, digiring oleh sesembahan mereka. Maka dikatakan kepada mereka, apa yang kalian sembah? Fayaqulun kunna na'budul Masih ibn Allah, kami menyembah Al-Masih Isa, anak Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, lam yakun lillah sahibatun wala walad, sesungguhnya Allah tidak memiliki istri dan juga anak. Fayaqul, maka dikatakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Maka mereka menjawab, nuridu an tusqiyana, kami ingin engkau memberikan minum kepada kami. Haus luar biasa. Fayuqalu ishrabu, maka dikatakan kepada mereka, minumlah kalian. Lihatlah, maka terhamparlah di depan mereka air yang begitu banyak. Lalu mereka pun menuju ke sana, padahal itu adalah fata morgana. Lalu ketika mereka menuju ke sana, tiba-tiba mereka tidak mendapatkan air. Au kadzulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjum min fawqihi sahab, dzulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa, air di mereka tidak dapat. Ketika mereka sampai di sana, oh ternyata itu bukan air, ternyata itu adalah hakikatnya neraka jahanam. Lalu mereka pun berjatuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang tersisa pada ketika itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang beriman dan juga orang-orang munafik. Orang-orang beriman dan juga orang-orang munafik. Nah, kemarin kita sudah mengisahkan masalah ini. Nah, sekarang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana proses mereka digiring? Orang-orang ataupun penduduk ahli neraka, calon-calon ahli neraka, na'udzubillahi min dzalik, mereka digiring oleh malaikat-malaikat Allah yang merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Mereka digiring dengan rantai, idil aghlal, dengan belenggu, fi a'naqihim, terikat di leher mereka, digiring. Dan dari kejauhan neraka memandang kepada mereka. Dari kejauhan neraka memandang mereka. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Idza ra'athum, apabila neraka itu memandang kepada mereka. Bisa melihat dia? Iya, bisa melihat, karena neraka adalah makhluk Allah yang bisa melihat, bisa berbicara, bisa melihat dan juga bisa berbicara. Laha
ainani tubsiran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neraka itu memiliki dua mata yang memandang dengan tajam ke arah orang-orang calon-calon penghuninya. Dan yang paling dia geram sekali ialah memandang kepada al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, penguasa-penguasa yang zalim, orang-orang kafir. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika neraka tersebut memandang, maka terdengarlah dengusan yang sangat mengerikan, hembusan hawa panas api neraka, gejolak daripada api neraka tersebut terdengar oleh orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut dari kejauhan. Ketika mereka digiring, siqa, mereka digiring, kata Allah. Mereka digiring oleh siapa? Oleh malaikat Allah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dikatakan setiap umat hendaknya mengikuti apa yang mereka sembah, maka mereka langsung digiring. Berapa jaraknya antara mereka berdiri sampai mereka ke tepi jurang api neraka, wallahu a'lam. Yang jelas di situ dijelaskan di Quran, idza ra'athum, apabila neraka memandang kepada mereka dari kejauhan. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa jarak kejauhan ini maksudnya adalah sekian ratus tahun perjalanan. Neraka sudah bisa memandang kepada calon-calon penghuninya. Nauzubillah min dzalik. Dan ia memandang dengan pandangan yang sangat murka. Kullama ulqiya fiha takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir saja kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu terpecah-pecah, hancur disebabkan karena murkanya, marahnya. Neraka marah, murka dengan kemurkaan Allah. Dia marah dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Zafir ini makna hembusan nafas. Jadi bernafas. Ia bernafas karena dia makhluk. Dia adalah makhluk. Makhluk yang selama-lamanya. Makhluk alam, tempat yang abadi bagi orang-orang kafir dan juga orang-orang zalim. Orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka sesampainya di tepi jurang api neraka, mereka ditahan, mereka dikumpulkan semua. Wa in minkum illa wariduha wahsyuruhum innahum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian, kata Allah, kecuali ia pasti akan mendatangi neraka tersebut. Apakah mendatangi dengan masuk ke dalamnya, naudzubillahi min dzalik, atau mendatangi dengan melewati di atasnya? Mendatangi dengan dilempar ke dalamnya itu adalah bagi orang kafir, penyembah berhala, penyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi dalam artian mereka pasti akan melewati di atasnya, itu adalah orang-orang beriman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya sebelum beliau semuanya akan mendatangi neraka tersebut. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti akan melewati di atasnya, akan mendatanginya, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka ketika mereka dikumpulkan semua, dikumpulkan di tepi jurang api neraka, orang-orang kafir tadi. Orang-orang beriman masih di belakang lagi. Orang-orang beriman masih di belakang. Jadi terdahulu orang kafir. Mereka dikumpulkan di tepi jurang api neraka. Ketika mereka melihat, menyaksikan betapa dahsyatnya api neraka tersebut, apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada mereka, para calon penghuni neraka ini, naudzubillahi min dzalik. Walau tara idzal mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, seandainya engkau menyaksikan wahai Muhammad, kata Allah, idzal mujrimun, ketika orang-orang kafir yang mujrim tersebut, orang-orang kafir lagi banyak dosa tersebut, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangan mereka disebabkan karena ketakutan yang luar biasa. Kata salah seorang
seorang tabi'in, seandainya engkau memiliki amalan 70 nabi, seandainya engkau memiliki amalan 70 orang nabi, maksudnya amalan kita itu setara dengan 70 orang nabi, maka sungguh kalian tidak akan bisa melihat neraka kecuali akan tersungkur. Na'udzubillah min dzalik. Mereka dikumpulkan semuanya di tepi jurang api neraka. Lalu diberikanlah pakaian iblisul la'in. Iblis al-la'in diberikan pakaian dari api neraka. Awwalu man yuksa minan nar, awwal man yuksa hulyatan minan nar iblisul la'in. Yang pertama kali diberikan pakaian, ya. Kayak misalnya ada narapidana masuk penjara, sebelum masuk penjara biasanya dikasih apa? Kasih pakaian seragam lah. Pakaian seragam. Kayak tujuan nanti di neraka. Sebelum mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka diberikan pakaian. Dan yang pertama kali diberikan pakaian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah iblis. Apa pakaian mereka? Hullatan minan nar. Pakaian yang terbuat dari api neraka. La ilaha illallah. Iblis diberikan pakaian, ini belum masuk lagi, belum dilemparkan lagi, hanya diberi pakaian aja. Berteriak sejadi-jadinya. Lalu ia pun dilemparkan oleh malaikat Allah di tempat yang ditakdirkan untuk dia. Maka ada yang tenggelam 70 tahun. 70 tahun tenggelam. La ilaha illallah. Ada yang 60 tahun tenggelam, ada yang 40 tahun tenggelam, ada yang 50 tahun tenggelam. Betapa dalamnya jurang ini, ke dalam jurang api neraka. Dalam jurang api neraka, sebuah batu dilemparkan dari tepi jurang api neraka. Maka sekarang, kata Nabi, sejak 70 tahun yang silam, maka sekarang baru terdengar suaranya di dasarnya. 70 tahun sebuah batu yang sangat besar, ya, batu yang sangat besar dilemparkan ke dalam jurang api neraka, maka 70 tahun hanya sampai dasarnya. Dalam riwayat ini disebutkan 70 tahun kada sampai lagi dasarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 tahun. Naudzubillah min dzalik. Maka ia pun dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Ia berteriak sejadi-jadinya, "Ya thubura, ya thubura, ya thubura." Duhai, binasakan saja aku ini, ujar iblis. Ketika mendengar teriakan iblis, maka seluruh penghuni neraka mendengar teriakan iblis ini, "Ya thubura, ya thubura." Maksudnya apa? Maksudnya mati aja ulun ini lah. Mati aja aku ini, binasakan aku ini, ujar iblis. Maka seberataan penghuni neraka tersebut mengikuti apa yang diucapkan oleh iblis, karena mereka menyangka bahwa setelah mereka mengucapkan itu mereka akan mati dan sudah selesai dah siksaan, kan begitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya thubura, maka dikatakan kepada iblis, la tad'ul yawma thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Janganlah engkau menyeru satu kali thubura saja, ujar malaikat penjaga neraka. Jangan kau berteriak satu kali saja, tapi berteriaklah berkali-kali. La tad'ul yawma thubura wahida wad'u thuburan katsira. Berteriaklah kalian berkali-kali, binasakanlah kami, binasakan kami. Namun itu tidak akan membuat kalian binasa, justru akan menambah siksa di atas siksa. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab. Orang-orang kafir yang menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir ini bermacam-macam, dan mereka akan disiksa sesuai dengan perbuatan mereka juga. Walikullin darajat mimma amilu, kata Allah. Setiap orang-orang yang masuk neraka itu mereka memiliki derajat, ya, sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Orang kafir yang menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang kafir yang tidak menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang mencaci maki syariat Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan orang kafir yang
tidak mencaci maki syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang tidak bersedekah itu berbeda dengan orang kafir yang bersedekah. Tapi mereka sama-sama disiksa di dalam neraka. Namun kadar siksaannya berbeda-beda sesuai dengan kebaikan yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Makanya yang paling ringan siksaannya itu adalah siapa? Siapa Pak? Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah telapak kaki Abu Talib 2 kerikil dari api neraka. 2 kerikil daripada api neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan dahdah min jahannam. Dahdah itu artinya genangan air yang sangat panas. Jadi Abu Talib itu berdiri di atas genangan air yang sangat panas. Jadi tidak tenggelam seawakan kada, tapi hanya telapak kaki sidin saja yang disentuhkan di genangan air di dalam api neraka. Lalu tiba-tiba saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam otaknya menggurak. Nauzubillah min dzalik. Genangan air yang sangat panas. Jadi yang merasa yang panas itu cuma di telapak kakinya, tapi menggurak sampai kepala. Itu yang paling ringan siksanya. Itu yang paling ringan siksanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Walladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka dari bangsa jin yang kafir, yang durhaka, yang berbuat zalim, dan juga dari bangsa manusia yang kafir, yang durhaka dan juga berbuat zalim. Ketika mereka pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka dan mereka menempati tempat mereka masing-masing, futtihat, maka terbukalah pintu api neraka tersebut. Ketika mereka sampai ke tempat mereka, maka tiba-tiba terbukalah pintu api neraka. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Apabila mereka sampai di tempat mereka di dalam neraka, maka terbukalah pintu neraka secara otomatis. Beda dengan orang yang masuk ke dalam surga. Orang yang masuk ke dalam surga, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Di sini ada waw, wa futihat. Nah, pertama tadi yang masuk neraka futihat, kedada wawnya. Apa artinya? Apa maknanya? Ketika masuk ke dalam surga, maka ketika orang-orang beriman sampai di depan pintu surga, mereka tidak langsung masuk. Pintu surga masih tertutup. Kenapa demikian? Karena menunggu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan pintu surga. Beda halnya dengan neraka. Ketika mereka sampai ke depan tempat mereka, maka terbukalah secara otomatis pintu tersebut. Lalu mereka pun masuk, kemudian langsung ditebanam di sana, tebanam. Ketika hancur maka dibukakan lagi. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum. Ketika mereka ingin keluar, kepanasan, tersiksa luar biasa, menderita luar biasa, lalu mereka dikembalikan, ditarik kembali, kemudian disiksa kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum. Apa hidangan makanan yang akan diterima oleh penghuni neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Ketika mereka pertama kali masuk ke dalam neraka, mereka kehausan. Iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka kehausan, maka diberikan minuman yang sangat panas sehingga menghancurkan muka mereka. Yashwil wujuh, wajah mereka hancur sampai tenggorokan mereka, sampai seluruh tubuh mereka.
Lalu kelaparan. Ketika kelaparan apa yang dikasih? Thumma innakum ayyuhadh-dhalluna al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum. Kemudian kalian, sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'akiluna, sungguh kalian pasti akan memakan, pasti akan memakan. Ini adalah hidangan pembuka bagi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau penduduk surga, hidangan pembukanya adalah, dalam hadis disebutkan apa? Ada yang ingat kemarin? Hati ikan paus. Hati ikan paus. Hati ikan paus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dirasakan daripada makanan bagi penduduk surga itu adalah hati ikan paus yang akan dimakan oleh 70.000 orang. Yang akan dimakan oleh 70.000 orang. Adapun penduduk neraka, thumma innakum ayyuhadh-dhalluna al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum, maka mereka akan diberikan hidangan buah zaqqum. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Apa itu buah zaqqum? Inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pohon zaqqum, kata Allah, ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir berdosa. Kalmuhli, ia mengandung air, ya, buah itu kan biasanya mengandung air. Ia mengandung air, kalmuhli, yang mana panasnya itu bagaikan minyak yang dipanaskan. Bayangkan minyak yang dipanaskan itu adalah sari daripada buah zakum tersebut. Minyak yang dipanaskan. Namun dipanaskan di api dunia aja luar biasa panasnya. Pian menggoreng iwak misalnya, kelatikan minyak kayak apa? Kelapak-kelapak kepanasan. Lah, kena kulit tak kelupas kulit. Minyak yang sangat panas. Itu adalah sari daripada buah zakum. Inna syajarataz zakum kalmuhli, seperti minyak yang dipanaskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaghli fil butun, yang menggurak di dalam parut. Nauzubillahi min dzalik. Kaghalyil hamim, bagaikan mengguraknya air yang sangat panas. Khudhuhu, ketika mereka memakan buah zakum tersebut, buah yang sama sekali tidak ada nikmatnya sama sekali, rasanya paling pahit, kemudian bentuknya berduri, ya, bentuknya berduri. Kemudian di dalamnya terdapat air yang sangat panas seperti minyak yang menggurak. Kemudian ketika dimakan maka menghancurkan kerongkongannya. Kerongkongannya hancur. Kemudian perutnya hancur. Padahal tadi diminum banyu tadi panas, hancur sudah. Pas hancur tabulik, makan pulang, hancur pulang. La ilaha illallah. Kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Khudhuhu fa'tiluhu. Mbah itu pulang. Pas rehatan makan tadi, makan buah zakum tadi, kan kisahnya kelaparan. Kehausan dan kelaparan menimpa penduduk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ketika kondisi mereka seperti itu, mereka hancur lebur disebabkan karena minuman yang mereka minum dan disebabkan karena makanan yang mereka makan. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Tangkap ia. Fa'tiluhu, seret ila sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Kemudian tuangkanlah di atas wajah mereka, di atas kepala mereka, cairan yang sangat panas. La ilaha illallah. Minum banyu panas hancur. Makan makanan yang panas hancur juga. Tebulik diberikan pulang minuman yang panas, hancur pulang. Diseret. Bahkan mereka diberikan dalam kondisi yang hancur tersebut. Disebutkan dalam surah Al-Hajj, disebutkan ketika mereka dalam kondisi hancur lebur tersebut, mereka diberikan cemeti dari besi yang sangat panas. Falladzina kafaru qutti'at lahum, maka orang-orang kafir, qutti'at lahum thiyabun min nar, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan sepotong pakaian dari api yang sangat panas. Berdiri
teriak mereka sejadi-jadinya, kesakitan luar biasa. Qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Lalu dituangkan di atas wajah mereka, di atas kepala mereka cairan timah yang sangat panas, hancur lebur. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Maka seluruh kulitnya, seluruh isi parutnya, hatinya, lambungnya, semuanya hancur lebur, meleleh bagaikan lilin, ya. Lilin itu ketika dibakar jadi meleleh. Dalam kondisi meleleh kesakitan luar biasa ini, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dicambuk dengan sebuah cambuk yang terbuat dari besi yang sangat panas. Bayangkan awak sudah hancur, sudah hancur awak. Peribahasanya kalau di dunia itu dipukuli orang sudah biru-biru dah awak, baluka-luka sudah awak, dicambuk pulang dari cambuk yang dari besi. Walahum maqami'u min hadid. Kesakitan luar biasa. Kadang kau bayangkan kita sudah tempatnya yang panasnya luar biasa, kemudian diberikan makanan yang menghancurkan tubuh mereka, diberikan minuman yang sangat panas, bagaikan cairan, bagaikan minyak yang mendidih, yang panasnya luar biasa, dituangkan ke wajah mereka, dituangkan ke kepala mereka, hancur lebur tubuh mereka. Dalam kondisi hancur lebur tersebut, ini kadada mati, kisahnya mati itu kadada. Nah kayak apa kita merasa kayak itulah rasanya kita merasa. Bahkan dalam dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa sesungguhnya dalam penafsiran para ulama tafsir disebutkan bahwa bahkan bulu-bulu mereka, ya, bulu-bulu tubuh mereka itu akan merasakan siksaan tersebut. Kalau bulu ini kan kadang merasa, di dunia kita kadang merasa, kita bergunting rambut kadang merasa, tapi di akhirat, di dalam neraka, naudzubillah min dzalik, penghuni neraka mereka akan merasakan sakitnya tersebut sampai ke bulu-bulu di kulit mereka, saking beratnya siksa tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar, lepaskanlah kami, bebaskanlah kami. Ukhriju kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Lalu mereka ditarik kembali. Ketika mereka ingin keluar, ditarik kembali. Ditarik kembali. Naudzubillah min dzalik. Dzuqu adzabal hariq. Rasakanlah azab yang sangat membakar ini. Rasakanlah azab yang sangat membakar ini. La ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari-hari pertama. Hari-hari pertama ketika penghuni neraka dilemparkan ke dalam jurang api neraka, yang mana mereka dilemparkan dengan 3 cara. Ada yang dilemparkan dengan ditarik kepalanya dari atas ubun-ubunnya, kemudian dilemparkan ke dalam. Ada yang dilemparkan dengan cara kakinya, ditarik dari bawah, terjerinting, kepala di bawah, batis di atas, lalu mereka dilemparkan. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang berdosa tersebut, orang-orang kafir tersebut, mereka dikenal dengan bisimahum, dengan tanda mereka. Apa tanda mereka? Tanda di wajah mereka yaitu iswaddat wujuhum, wajah mereka hitam. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam api neraka, wajah mereka hitam. Wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajah mereka hitam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mereka dilemparkan ke dalam neraka, wajah mereka sudah hitam. Pas dilemparkan masuk ke dalam api neraka, disiksa di dalam neraka, maka bertambah hitam. Minta maaf lah, hitam di sini lah. Amun hitam di dunia tapi hatinya bersih, lain lagi kisahnya itu. Lah, ya Allah lah. Jadi kata Bapak, hitam di dunia, asal jangan hitam di akhirat. Nah,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzab al-hariq. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka berteriak luar biasa, kesakitan luar biasa. Bahkan dalam satu ungkapan yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dalam satu hari ketika beliau menafsirkan ayat kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum, manakala kulit mereka masak hirang di atas hirang. Nadijat juluduhum, kulit mereka sudah masak, hangus sudah. Baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Imam Hasan Al-Basri mengatakan ketika beliau meriwayatkan satu riwayat, kata beliau apa? Sesungguhnya penduduk neraka, naudzubillahi min dzalik, dalam setiap hari mereka berganti kulit sebanyak 70.000 kali. 70.000 kali. Berarti apa? Berarti mereka mendapatkan 70.000 kali siksa yang bermacam-macam. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada siksa api neraka. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah kata malaikat Allah kepada penghuni neraka, alam takun ayati tutla alaikum, bukankah telah datang ayat-ayatku, kata Allah, kepada kalian, tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, dibacakan atas kalian ayat-ayat tersebut, kalian mengetahuinya, kalian mendengarnya, kalian membacanya. Ini yang halal jelas sudah, ini yang haram jelas sudah, tidak ada remang-remang, tidak ada syubhat. Yang bikin syubhat itu hanyalah hawa nafsu kita. Kullama alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, namun kalian tetap mendustakan, kata Allah. Lalu mereka mengatakan, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qalu rabbana, mereka mengatakan, ya Rabb kami, ghalabat alaina shiqwatuna, sungguh kami telah dikalahkan oleh kejahatan kami telah dikalahkan oleh keburukan kami. Shiqwatuna wa kunna qauman dhallin, dan kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Rabb kami orang yang sesat, kami mengakuinya. Wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami melakukan amal kebajikan, keluarkanlah kami, bebaskanlah kami, niscaya kami akan melakukan amal kebajikan. Fa in udna fa inna zalimun, jika kami kembali melakukan kejelekan, keburukan, kejahatan, kezaliman, maka sungguh kami ini adalah orang-orang yang zalim. Itu permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak dihiraukan. Sama sekali tidak dihiraukan, tidak didengarkan. Keluh kesah mereka tidak dihiraukan. Apakah kalian, kata malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengeluh ataupun tidak mengeluh? Sabarna jazi'na am sabarna ma lana min mahis. Apakah kita berkeluh kesah, kata sesama mereka. Mereka berucap dengan sesama mereka, ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Atau kita bersabar menahan siksaan ini, maka sama saja, tidak ada jalan keluar bagi kita. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tidak ada jawaban dari siapapun, dari malaikat, dari Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Kemudian baru ada jawabannya setelah 1000 tahun kemudian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala khsa'u fiha. Jadi antara ucapan mereka, qalu rabbana ghalabat alaina, ya Allah kami telah dikalahkan oleh keburukan kami, dikalahkan oleh kejahatan kami,
maka bebaskanlah kami, niscaya kami akan melakukan kebaikan. Jika kami kembali ya Allah melakukan kejelekan, maka niscaya kami ini adalah orang-orang yang zalim. Kalau mereka tidak dihiraukan, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1000 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian hanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian di sini, tinggallah kalian di sini, kata Allah, wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara denganku lagi. Jangan kalian berbicara denganku lagi. La ilaha illallah. Ini masih banyak lagi kisahnya inilah. Kamu kita sambung jam 12 negara tuntung nih. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua, menyelamatkan kita daripada siksanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.